di Midnight Live bareng Otong Setiabudi tentunya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi yang udah malang melintang puluhan tahun di industri musik tanah air. Siapa ya? Ini dia, Robby Gesya. Gimana sehat nih? Bro. CS gua ini. Temen nongkrong, temen nongkrong ini. Iya. Bang Robby. Ya. Gimana kabar Gesya? Makin eksis aja saya lihat nih. Kabar Gesya pastinya baik-baik dan sehat-sehat. Kita selalu produktif sih. Iya, baru rilis juga ya. Baru rilis single terbaru. Gram judulnya. Apa? Gram. Apa tuh artinya gram? Ini ngomongin minyak mahal apa gula mahal? Iya. Single terbaru kita judulnya Gram, gitu ya. Ceritanya tentang itulah. Mungkin kebanyakan orang pernah ngerasain ya. Pas di bawah pengennya ditemenin. Pas udah jadi udah sukses ditinggalin. Iya. Banyak kejadian sih. Ya. Ini 20 tahun Gesya ya? 20 tahun Gesya. Resepnya apa bisa bertahan di industri musik tanah air? Oke, jadi memang dari awal aku berkarir di musik, memang aku memutuskan untuk bukan hanya sebagai gitaris atau sebagai performer ya, tapi memang sebagai seorang komposer, songwriter gitu ya. Jadi sampai hari ini aku terus berkarya, terus nambah rilisanku, katalog lagu. Jadi yang paling penting itu eksis terus berkarya sih yang paling penting. Dan bukan hal yang gampang juga untuk terus-menerus selama 20 tahun berkarya, merilis lagu ya. Jadi aku bersyukur juga sampai hari ini masih produktif. Kalau ukuran musisi atau band ya, hitungan produktif tuh nelurin lagu atau single ada setahun sekali kah atau gimana menurut Bang Robby? Oh enggak, justru enggak setahun sekali sih. Kita biasanya per 3 bulan sekali kita udah mikirin untuk single berikutnya sih. Jadi yang sekarang memang kita belum bikin album, tapi untuk rilisan single sih kita udah melebihi album sih kayaknya ya. Iya. Tapi mungkin baik yang nggak tahu ya, Bang Robby ini dibalik kesuksesan 420 juga. Ceritain dong keterlibatan Bang Robby di 420 ini. Iya, mungkin aku flashback sedikit ya. Jadi 2009 aku rilis sama Gesya, sama Musika Studio. Jadi di saat itu lagu Jika Cinta Dia naik, ya waktu itu juga Lumpuhkan Ingatanku naik. Jadi memang karena kita pikir kita coba harus invest juga untuk tetap ada eksis di industri musik. Akhirnya aku memilih untuk jadi eksekutif produsernya 420, terus jadi produser juga, berikut juga sebagai songwriternya 420. Mangu yang nyiptain Mangu. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Bener nggak sih? Bener. Tapi aku lihat-lihat ya, aku kan follow Bang Robby ya. Tapi belum di follow back tuh ngomong-ngomong. Ntar di follow back. Kayaknya aku lihat Bang Robby malah sekarang lagi nyaman, lagi rajin-rajinnya di balik layar nih kayak ini. Iya sih. Jadi tapi di balik layar itu jauh lebih hektik ternyata. Lebih hektik dibanding di depan layar. Jadi kalau di depan layar mungkin kita taunya jadwal manggung, terus kita harus flight jam berapa, harus check in di hotel jam berapa, check sound jam berapa. Tapi kalau di balik layar kita mikirin semua, mulai dari artistik, panggungnya, konsep visualnya, atau part itu untuk konsernya, songlist lagu, bikin karyanya. Jadi lebih menguras banyak tenaga sebenarnya di belakang layar. Pikiran ya. Ya karena jatuhnya mengkonsep sebuah pertunjukan gitu. Jadi bukan hanya sebagai performer dan sepanggung. Jadi ya lumayan hektik juga di belakang layar. Bang Robby kan 20 tahun tuh lama juga ya. Dulu mungkin ngerasain ngasih demo kaset. Oh iya, segala macam. Oh iya. Sekarang mungkin semua orang mungkin bisa ngupload sendiri dengan ngerasain bedanya dulu sama sekarang as musisi gimana?
Bedanya ya pastinya kalau dulu kan kita rilisannya produknya fisik ya. Sekarang katalognya ada di digital. Tapi memang katalog fisik itu punya daya tarik tersendiri dengan pendengar musiknya karena ada covernya, terus kita bisa lihat liriknya. Kalau sekarang mungkin katalognya semuanya ada di digital ya. Jadi aku ngelewatin dari masa kaset, CD, sampai ke digital dan semuanya dunianya berbeda. Dunia berbeda. Masa transisi itu kan dari ya manual ke digital, gimana ngadepin seorang Robby? Mungkin bersama Geisha atau sebagai produser? Jadi industri musik itu dinamis sekali ya. Jadi dia tetap akan terus berubah dan kedepannya juga dan perubahannya juga sangat cepat gitu. Jadi kita juga harus tetap up to date sama industri musiknya. Berikut juga dengan pendengar musiknya. Pendengar musiknya juga berganti-ganti cara mereka menikmati musik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena industri musiknya itu sangat dinamis, jadi kita juga sebagai musisinya, baik itu sebagai sebagai orang di balik layarnya juga harus bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman industri musiknya. Gitu. Bang Robby ini kan banyak lagunya yang meledak-meledak ya. Lumpuhkanlah ingatanku, tatuk tung tung. Punya resep nggak sih bikin apa? Emang mengira ini gue bakal hits atau gue nulis aja lah sebagai seorang musisi. Gimana Bang Robby? Ya sebenarnya itu jawabannya akan sangat teknis banget sih ya. Tapi yang pasti sebenarnya bikin lagu hits itu ada formulanya. Ada rumusnya. Ada rumusnya sebenarnya. Tapi itu sangat teknis banget ya. Jadi mulai dari kita bikin verse-nya, terus pre-chorus-nya, chorus-nya itu kayak kita baca buku deh. Jadi kalau misalnya buku itu bagus di tengah ceritanya, tapi di depannya nggak enak, orang udah pasti tutup langsung bukunya kan. Iya benar-benar. Jadi memang gimana? Jadi musik lagu itu adalah media untuk menyampaikan sebuah pesan lewat nada kan, yang durasinya hanya 4 menit. Jadi itu memang challenging banget ya. Jadi bagaimana cara membuat satu lagu atau satu rilisan lagu yang memang dari awal sampai akhir itu orang kesangkut, tetap nyantol ya. Nyantol, jadi orang nggak next gitu. Ya, jadi kalau film durasinya lebih lama lagi. Jadi memang nggak bisa hanya kuat di tengah, tapi memang dari awal sampai akhir narik sampai orang betah dengerin sampai akhir gitu. Sekarang Bang Robby lagi sibuk sama labelnya nih, GSI Record nih. S apa GSI Record ini? Sebagai direktur di Grasor Indonesia. Kemudian kita juga merambah ke publishing, Grasor Publishing. Ya mungkin ini waktunya aku di umur sekarang untuk untuk mulai kalau kita tuh lebih ke ini sih, lebih ke pengembangan bakat karir, mungkin influencer atau konten kreator atau influencer atau penyanyi yang mungkin mereka kuat di digital, tapi mereka nggak punya album, mungkin nggak punya single, jadi lebih ke pengembangan bakat karir artis sih, influencer. Salah satu musisi yang digandeng oleh Bang Robby ini adalah Nanda Prima ya. Ya itu artis pertama kita. Kita panggil aja kali ya, kita panggil ya. Silakan Bang Nanda Prima, ini dia bukan. Ini nih, bro, oh iya lupa saya. Silakan. Mau minum apa nih? Gak ada minumannya nih. Maaf ya. Bang Nanda. Iya. Gimana rasanya digait sama seorang Robby Geisha? Manis, asam, asin. Rame rasanya. Rasanya pasti bangga, seneng banget, dan digait sama songwriter ternama di Indonesia gitu ya. Dan alhamdulillah sudah
mempercayakan seluruh tulisan-tulisan indahnya ke Nanda Prima. Satu album ya? Satu album. Satu album. Bang Robi, apa yang dilihat dari seorang Nanda Prima ini ketika mau merekrut dia masuk ke dalam labelnya? Ya tadi seperti yang aku tadi sampaikan, kita memang fokusnya itu ke pengembangan bakat karir penyanyi atau influencer yang mungkin selama ini mungkin ada di balik layar handphone. Nah kita coba bantu mereka untuk karir mereka, untuk lebih profesional, masuk ke industri musik, untuk bisa dikenal karyanya sama banyak orang gitu. Dan baru aja menelurkan album ya. Album pertama. Itu semua berapa lagu isinya? 8. 8. Bang Robi semua kah yang menciptakan? Keren banget. Gimana kerjasama sama Bang Robi? Luar biasa, kayak berasa naik roller coaster. Kadang pas turunnya, gitu loh. Semoga nanti makin melejit Amin. ya. Pas dari turun naik. Kalau udah masuk Metro TV biasanya naik sih. Bisa. Saya aja masih turun. Bang Robi, kalau pas materi-materi yang diberikan kepada Nanda ini, sengaja emang ini memang buat Nanda semua nih gue bikin, atau pastinya. emang gue udah ada materi nih, silakan. Pastinya. Jadi kalau gua tuh memang tulis lirik, notasi itu memang disesuaikan sama artisnya. Jadi bukan kayak misalkan ada 5 lagu nih yang cocok sama lu, yang mana, nggak kayak gitu Enggak sih. gitu. Jadi memang kita develop itu memang khusus range vokalnya, liriknya disesuaikan sama karakter penyanyinya. Berapa lama periode dari awal nangkep seorang Nanda sampai akhirnya nelurin album? Bisa dikatakan cepat sekali ya. Cepat banget malahan, bukan cepat sekali, cepat banget. Jadi dari awal aku ketemu dia, kemudian kita masuk workshop, sampai album itu dirilis itu cuman butuh waktu sekitar 5 bulan kayaknya. 5 bulan kurang. 5 bulan kurang. Kurang 5 bulan. Sampai jadi satu album ini? Dari nol ya. Wah, cepet banget ya. Itu kalau belum pengalaman nggak 5 bulan tuh, karena Bang Robi udah 20 tahun ya kan. Terus single yang lagi di andalannya adalah Monolog dengan Bayangan. Cerita tentang apa sih nih yang nyiptain Bang Robi? Cerita tentang apa nih Monolog? Gue lagi kebayang aja waktu itu dia lagi di kamar, lagi mungkin monolog dengan bayangan itu kayak lagi ngobrol sama diri sendiri ya. Lagi ngobrol sama diri sendiri, mungkin lagi nggak punya teman curhat. Akhirnya ya lebih kepada curhat sama diri sendiri sih. Kalau Nanda, bagian mana lirik atau yang relate banget sih sama gua nih? Pernah ngalamin, pernah ngalamin di lirik itu, pernah. Aku sendiri pernah ngalamin. Bagian firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu. Waduh, apa tuh, kenapa? Bagian, ya itulah. Nanti kita dengerin pokoknya dah ya. Bang Robi, sulit nggak sih dari awal ngeband di depan layar, tiba-tiba sekarang menaungi, membibitkan seorang musisi, Nanda sekarang? Jadi aku kebetulan memang ada di belakang layar, memang sudah mulai dari 2010 ya. Sebagai eksekutif produser ya 420, berikut juga dengan songwriter dan produser. Jadi sebenarnya aku di belakang layar itu bukan pengalaman baru ya. Jadi sambil berjalan dengan Geisha, aku udah di belakang layar dengan 420. Jadi mungkin ini bedanya sekarang aku punya label sendiri gitu. Jadi nggak kagok-kagok amat lah, karena udah ngejalanin itu hampir 15 tahunan ya. Next project nih, apakah mau fokus ke Nanda dulu atau ada next project? Sementara ini kita fokus di promo albumnya Nanda, dan kalian harus dengerin karena lagunya bagus-bagus semua. Dan kita sekarang lagi menjalankan publishing ya, music publishing. Apa sih publishing? Grasaro Publishing. Jadi memang kita fokusnya lebih kepada, karena aku pencipta lagu ya. Jadi hak-hak pencipta lagu, aku juga banyak kenalan para pencipta lagu yang mungkin saat ini
mungkin masih belum punya karya tapi belum punya rumah publishingnya, jadi kayaknya menarik kita mulai bangun perusahaan publishingnya dari sekarang gitu. Seribet apa ngurusin publishing? Nggak seribet ngejalanin label pastinya, ya. Tapi karena mengelola katalog ya. Nah, tapi memang yang challenging itu justru di Gerahas Suara Indonesia sebagai label, memang kompetisi musiknya sekarang sangat sangat ketat juga ya. Jadi kita memang berusaha semampunya sebaik mungkin untuk bagaimana lagu ini kemudian banyak dikenal orang, kemudian Nanda juga banyak dikenal banyak orang. Jadi tapi memang semuanya butuh journey. Jadi tidak ada yang ya perjuangan itu untuk sampai ke titik puncak karir pastinya butuh waktu, butuh journey ya, untuk orang mengenal lagunya, untuk orang mengenal Nanda. Jadi ya kita yang paling penting sih kita enjoy dan tetap terus merilis karya, merilis single gitu, merilis album. Nanda, ujangan apa nih yang diberikan oleh seorang Robby Geshe dari pas mungkin dari awal mau narik Nanda, atau ada ujangan khusus yang paling diingat sama Nanda? Salah satunya ya, salah satunya itu ya melakukan sesuatu itu kita harus ada proses, memang harus ada prosesnya, journey-nya tadi. Segala yang instan itu memang enak, tapi Biasanya instan. biasanya instan juga untuk Ya mie instan aja direbus dulu ya. Nggak sabar nih kita dengerin performa dari Nanda. Ini dia Nanda Prima, monolog dengan bayangan. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.